Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an. Dan pertemuan yang lalu sudah kita bahas surat At-Taubah. Hadis yang pertama sudah kita baca. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Ini yang hadis yang panjang. Nah, hadis yang kedua ini sudah kita baca sampai bagian separuhnya, di mana Nabi SAW berkhutbah pada waktu Haji Wada'. Nah, khutbahnya banyak ya. Antara lain bahwasanya beliau mengatakan muslim dengan muslim adalah bersaudara. Kemudian riba semuanya dibatalkan. Kemudian pembunuhan di masa jahiliyah semuanya dibatalkan. Kemudian ini yang akan kita lanjutkan sekarang, yaitu pada kalimat ala wastausu bin nisa'i khaira. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya yang panjang ini beliau mengatakan, ala ketahuilah, wastausu, terimalah wasiat dari saya, bin nisa'i, terhadap para istri-istri kalian, khairan, untuk berbuat baik. Fa innama, sesungguhnya tiada lain, hunna, mereka para istri itu, awanin, seperti tawanan-tawanan, indakum, yang ada pada kalian. Laisa tamlikun, kalian tidak memiliki, minhunna, terhadap para istri, syai'an, sesuatu apapun, ghaira dzalik, selain itu, yaitu menerima wasiat yang baik dari Nabi SAW tadi. Kata-kata istausu ini bisa dua terjemah, Pak. Terjemah yang pertama, dan ini yang saya pilih, istausu ay qabulul wasiyah. Maksudnya adalah disuruh menerima wasiat dari Nabi SAW. Beliau berwasiat supaya semua kita laki-laki berbuat baik kepada istri kita masing-masing. Jangan semena-mena terhadap istri. Mereka sudah banyak jasa kepada kita ya. Yang mencucikan baju siapa? Yang masakkan nasi siapa? Yang memandikan anak-anak siapa? Yang dulang anak-anak siapa? Banyak pekerjaan mereka, maka kita balas dengan kebaikan. Kemudian tafsiran yang kedua, istausu itu artinya meminta wasiat. Artinya saling meminta wasiat antara satu dengan yang lain, saling memberikan wasiat dan saling meminta wasiat antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian kalimat ini, bahwa istri itu seperti tawanan, ini menunjukkan bahwa seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana tawanan itu tidak mungkin keluar tanpa izin dari orang yang menahan atau menawannya. Tapi izin itu ada dua macam ya. Ada izin yang jelas, saya minta izin, kemudian suaminya mengatakan ya silahkan. Ada juga izin yang mafhum. Jadi setiap pagi istri kita keluar untuk cari lauk, kita sudah maklum seperti itu. Nah, sehingga tidak perlu minta izin lagi karena sudah mendapatkan izin yang mafhum, yang sudah dipahami. Kemudian beliau mengatakan illa, kecuali ayatina, bahwasanya mereka para istri itu melakukan bifahishatin mubayyinatin, satu perbuatan keji yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan zina. Tidak harus zina, Pak ya. Jadi perbuatan-perbuatan keji selain zina pun juga masuk di dalam kata-kata fahisyah ini.
Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan perbuatan keji, fahjuruhunna, maka singkirilah mereka para istri fil madaji, dalam tempat tidur. Maksudnya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, maksudnya tetap tidur dalam satu ranjang tetapi tidak menghadapkan wajah kepada istri. Jadi disingkuri. Kita menghadap ke arah tembok, kemudian istri kita kasih punggung dan tidak diajak bicara, menengtok, seolah-olah apa? Kita tidur bersama guling, nggak bicara sama sekali. Tafsiran yang kedua, bahwasanya menyingkiri dalam tempat tidur itu artinya tempat tidurnya dipisah. Jadi misalnya kita biasanya satu tempat tidur, nah kita pindah kepada tempat tidur yang lain, ya, kita pindah pada kasur yang lain sehingga tidak satu ranjang lagi. Wadribuhunna, dan pukullah para istri dorban, dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Nah, maka memukul di sini tujuannya untuk mendidik, bukan untuk menyiksa, sehingga tidak boleh mengeluarkan darah, tidak boleh menyisakan bekas, tidak boleh meretakkan tulang. Nah, ini semuanya termasuk dari mubarrih, pukulan yang bisa melukai. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah mentaati kalian, fala tabghu, maka janganlah kalian itu mencari-cari alaihinna, atas mereka, atas memadharati mereka, sabilan, akan jalan. Jadi jangan cari-cari kesalahan istri, jangan cari-cari jalan supaya bisa memukuli istri, enggak boleh. Ala ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, lakum, bagi kalian para suami, ala nisaikum, kewajiban istri kalian, haqqan, ada hak. Walinsaikum, dan bagi istri kalian, alaikum, kewajiban kalian, haqqan, juga ada hak. Nah, kemudian dirinci oleh Nabi, fa amma haqqukum, adapun hak kalian para suami, ala nisaikum, yang menjadi kewajiban para istri kalian adalah ada dua yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, fala yuti'na, janganlah mereka itu menempatkan furushakum, pada kasur-kasur kalian, man takrahun, orang yang kalian tidak sukai, siapapun juga dia. Suami tidak suka kalau anak-anaknya naik di kasurnya suami, maka anak-anak jangan diizinkan naik di kasurnya suami, seandainya suami tidak suka. Karena kan macam-macam manusia, Pak. Ada yang mengizinkan anak-anaknya masuk kamar tidurnya, ada juga yang tidak, macam-macam. Bahkan juga termasuk mertua. Mertua artinya apa? Bapaknya istri. Kalau suami tidak senang bahwasanya mertuanya itu tidur di kasurnya dia, maka jangan persilahkan bapakmu sendiri untuk tidur di kasurnya suamimu tersebut, ya, karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau suami tidak masalah, ya enggak masalah. Kemudian yang kedua, wala ya'dhanna, dan janganlah mereka para istri memberikan izin fi buyutikum, pada rumah-rumah kalian, wahai suami, liman takrahun, bagi orang yang kalian tidak sukai. Jadi kalau yang pertama tadi dalam, Pak, ya, kasur. Nah, yang kedua ini lebih luas lagi, yaitu masuk rumah saja. Kalau suami tidak senang, jangan dipersilahkan. Misalnya ada sepupu, ya, yang tidak bagus akhlaknya, kemudian kalau masuk rumah ini suami pasti tidak suka, maka meskipun itu sepupunya sendiri atau keponakannya sendiri, mahram maupun tidak mahram, sama saja. Pokoknya kalau tidak diizinkan, tidak disukai oleh suami, jangan dibiarkan masuk rumahnya. Makanya dulu ketika Rasulullah berada di Madinah, kemudian Ummu Habibah istri Nabi kedatangan bapaknya yaitu Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan ingin duduk di atas sajadah Nabi atau tikar Nabi, langsung oleh Ummu Habibah diambil tikarnya. Nah, maka bapaknya kaget, kamu kasar seperti ini sama bapakmu, ya, aku bapakmu, apakah kamu lupa sama bapakmu sendiri? Nah, kata Ummu Habibah, bukan masalah itu, ya, ini adalah tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak punya hak untuk mendudukkan panjenengan berada di sini. Itu cerita yang masyhur begitu, ya, tapi sanadnya bagaimana saya nggak tahu. Ala ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, haqqahunna, haknya mereka para istri, alaikum, atas kewajiban kalian adalah antuhsinu ilaihin, bahwa kalian berbuat baik kepada mereka para istri. Dalam hal apa? Dalam dua hal. Yang pertama, fi kiswatihinna, dalam pakaian para istri, wa ta'amihinna, dan makanan para istri. Jadi artinya makanannya dicukupi.
Kemudian pakaiannya dicukupi. Normalnya seorang wanita itu punya pakaian berapa helai? Anggaplah 7, kasih 7 dicukupi sehingga tidak menyusahkan mereka kalau mau ganti baju ya. Demikian juga makan normalnya berapa? 3 kali sehari, kasih 3 kali sehari. Jangan seperti sebagian orang uangnya nggak tahu kemana ya. Kemudian kadang-kadang pas butuh beras nggak ada beras. Kalau nggak ada beras dibiarkan kelaparan anak istrinya. Ini gimana ya? Sementara dia sendiri makan sendiri. Ini lucu sekali. Konon ada seperti itu ya. Jadi suami biarkan istrinya lapar, tidak masak nasi karena memang tidak ada nasi, tapi dia sendiri ada malah makan sendiri. Nah, ini seandainya betul ada seperti itu sungguh sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal untuk dilakukan oleh seorang laki-laki. Berikutnya 3088 dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil hajjil akbar, tentang hari haji terbesar. Maka beliau mengatakan yaumun nahri, yaitu hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan atau hari Idul Adha. Hadis ini menafsirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Mari kita lihat ayatnya dalam surat At-Taubah. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Pemberitahuan dari Allah dan dari Rasulullah kepada seluruh manusia pada hari haji yang terbesar. Pemberitahuannya apa? Bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya pun juga berlepas diri dari mereka. Nah, ini adalah tafsirannya, itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ini surat At-Taubah ayat 3. Kemudian surat At-Taubah ayat 3 ini ada 2 tafsiran dari para ulama kita. Tafsiran yang pertama tadi ya, bahwasanya Yaumul Hajjil Akbar itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Tafsiran yang kedua, Yaumul Hajjil Akbar itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Arafah. Nah, kalau begitu berarti tanggal 9-nya ini punya 2 nama, hari Arafah atau Yaumul Hajjil Akbar. Tanggal 10-nya punya 3 nama, Yaumul Adha, Yaumun Nahar, Yaumul Hajjil Akbar. Ya, karena ada 2 pendapat tadi. Kok bisa ada 2 pendapat? Kan ini sudah sahih hadisnya. Betul, hadis ini memang disahihkan oleh Syekh Albani, tetapi oleh Imam Tirmidzi malah didhaifkan, Pak. Karena di sini memang ada rawi bernama Harith Al-A'war, ini seorang perawi yang dhaif. Dan di sini jazakumullah khairan, yang dianggap dhaif oleh Imam Tirmidzi karena di sini Ali mengatakan saya bertanya kepada Rasulullah. Nah, yang lebih sahih tidak pakai kata-kata saya bertanya kepada Rasulullah. Jadi yang lebih sahih apa? Yang lebih sahih ini hanya perkataan Sayyidina Ali, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Kalau sabda Nabi tidak mungkin salah karena berdasarkan wahyu. Tapi kalau perkataan Ali masih bisa salah karena itu adalah ijtihad manusia biasa. Makanya Imam Tirmidzi kemudian menyebutkan hadis berikutnya, ini yang sahih menurut beliau, 3089 dari Harith dari Ali, dia mengatakan. Nah, yang mengatakan Ali, Pak, bukan sabda Nabi. Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar, itu adalah Yaumun Nahri, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Qala hadzal hadits ashah, hadis yang ini lebih sahih. Kenapa lebih sahih? Karena diriwayatkan secara mauquf, yaitu hanya perkataan Sayyidina Ali, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang memarfu'kan itu hanyalah yang riwayat Muhammad bin Ishaq. Nah, sementara Muhammad bin Ishaq ini seorang perawi yang mudallis. Seorang perawi yang mudallis, kalau dia itu menggunakan kata-kata an, ini termasuk hadis mudallas, termasuk hadis yang dhaif. Nah, sehingga inilah sebabnya didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, kalau begitu wajar para ulama kemudian berselisih pendapat, Yaumul Hajjil Akbar itu tanggal 9 atau tanggal 10.
Berikutnya 3090 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ba'atha telah mengutus an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi bara'atun dengan surat Bara'ah, surat At-Taubah, ma'a Abi Bakrin bersama Abu Bakar As-Siddiq. Thumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil Abu Bakar, faqala, lalu beliau bersabda, la yanbaghi, tidak pantas, li ahadin, untuk seorang pun, ayyuballigha hadza, untuk menyampaikan masalah ini, yaitu pengumuman berlepas dirinya Allah dan Rasul tadi, illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki, min ahli, dari keluargaku, dari ahlul baitku. Abu Bakar kan bukan ahlul bait Nabi, Pak. Nah, kalau Ali itu termasuk ahlul bait Nabi, ya. Ahlul bait Nabi itu siapa? Keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Abdul Muttalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu termasuk keluarga Bani Hashim. Orang yang bagian belakangnya ada Al-Hashimi. Nah, itu berarti apa? Keluarga Bani Hashim. Kenapa Nabi mengatakan tidak pantas menyampaikan ini kecuali hanya keluarga beliau? Karena ini sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab. Kalau ada satu ahdun atau perjanjian yang dibuat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu yang boleh merusak perjanjian atau menghapus perjanjian itu hanya pembuatnya saja atau wakil dari keluarganya. Ini sudah menjadi adat, Pak. Nah, karena sudah menjadi adat, Nabi mengikuti adatnya orang-orang pada saat itu. Karena ada ungkapan mengatakan, ya, tarku al-adah adawah, meninggalkan adat itu adalah menyebabkan permusuhan. Nah, daripada menyebabkan permusuhan, maka ikuti adat. Tapi adat yang tidak menyelisihi syariat, ya. Kalau adat itu menyelisih syariat, ya jangan diikuti, Pak. Nah, maka ini sesuai dengan apa? Kaidah tarkul adah adawah. Meninggalkan adat itu adalah apa? Menyebabkan permusuhan. Nah, supaya tidak menyebabkan permusuhan, maka sampaikan apa urusan ini, kata Nabi, sesuai dengan adatnya, yaitu saya sendiri yang menyampaikan atau Ali bin Abi Thalib, keluarga saya. Fada'a Aliyan, lalu beliau itu panggil Ali bin Abi Thalib, fa'atahu iyahu, lalu Nabi berikan pengumuman tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan di Mekah, Pak, jangan sampai ada yang haji setelah ini, setelah tahun ini, orang musyrik, nggak boleh. Jadi ini kan Nabi ngutus, ya, ba'atha, mengutus. Ini mengutus ke Mekah ini pada waktu itu tanggal tahun 9 Hijriah, Pak. Beliau suruh Abu Bakar untuk memimpin ibadah haji. Beliau sendiri nggak ikut haji, beliau masih berada di Madinah. Kenapa? Karena di Mekah masih ada berhala-berhala, masih ada orang-orang kafir yang tawaf, dan mereka kalau tawaf itu telanjang, Pak, bugil tanpa busana. Nabi nggak mau melihat kayak begitu, maka beliau mengutus Ali untuk mengumumkan, ya, besok sudah tidak boleh ada orang musyrik tawaf, besok sudah tidak boleh ada orang telanjang tawaf. Kemudian berhala-berhala dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhala-berhala sudah dibersihkan pada waktu Fathu Makkah, mohon maaf. Ini masalah apa? Masalah tadi, ya, tentang orang-orang yang telanjang dan juga bara'ah, yaitu berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik, sehingga tidak boleh lagi orang musyrik datang ke Masjidil Haram. Kemudian akhirnya Nabi haji pada tahun 10 Hijriah. Berikutnya 3091 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, ba'atsan nabiyyu, telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, wa amarahu, dan beliau suruh Abu Bakar, ayyunadiya, untuk menyerukan bihaulail kalimat tersebut, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan. Summa, kemudian atba'ahu, beliau mengiringkan kepada Abu Bakar Ali bin Abi Thalib. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq pada sebagian jalan, tiba-tiba dia mendengar suara ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ruqa itu adalah suara onta. Ontanya Nabi namanya Qaswa. Nah, maka kendaraan itu sunnahnya dikasih nama, Pak.
Nabi punya onta dikasih nama, punya keledai dikasih nama, punya kuda dikasih nama. Nah, panjenengan punya motor kasih nama, punya mobil kasih nama. Ini sunnah yang sudah mati. Fakharaja Abu Bakar, lalu keluarlah Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan terkejut. Dia mengira bahwasanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia itu adalah Sayyidina Ali. Nah, jadi Ali naik ontanya Nabi. Dan ini kemuliaan Ali, Pak. Jadi ada kemuliaan Ali yang tidak dimiliki Abu Bakar. Tapi tetap saja Abu Bakar lebih mulia daripada Ali secara umumnya, secara globalnya. Tapi ada hal-hal yang Ali itu lebih khusus daripada Abu Bakar. Lalu Ali menyerahkan kepada Abu Bakar suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerukan kalimat-kalimat tersebut. Lalu keduanya pun berangkat, lalu keduanya pun haji. Lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib pada hari-hari tasyrik atau hari-hari Mina. Lalu dia menyerukan, nah ini seruannya, Pak. Zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli musyrik. Perlindungan dari Allah dan Rasulnya sudah berlepas dari setiap orang musyrik. Jadi sudah nggak ada lagi perlindungan. Kemarin-kemarin memang kami masih berikan perlindungan, kami masih ada ikatan perdamaian. Tapi mulai saya serukan ini udah nggak ada lagi perlindungan. Kalau kafir masih kafir, ketemu halal dibunuh. Fasihu, maka silahkan kalian berjalan fil ardi, selama di bumi, arba'ata ashur, selama 4 bulan. Jadi 4 bulan ini adalah bolehnya mereka dalam kondisi aman. Setelah 4 bulan selesai, sudah berarti halal darah mereka semua. Wala yahujjanna, dan janganlah betul-betul berhaji ba'dal ami, setelah tahun ini, tahun 9, musyrikun, orang musyrik. Wala yatufanna, betul-betul janganlah tawaf bil baiti, di Ka'bah, uryanun, orang telanjang. Nah, kenapa dulu orang-orang kafir kok tawafnya telanjang? Karena diganggu oleh setan pikirannya, Pak. Mereka mengatakan bahwasanya baju ini sudah saya pakai berbuat maksiat. Nah, sekarang digunakan untuk tawaf tidak pantas karena ini adalah rumahnya Allah. Jadi gimana? Bajunya dilepas. Akhirnya tawaf dengan telanjang. Nah, ini pemikiran dari setan. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk jannah illa mu'min, kecuali orang yang beriman saja. Wa kana Aliyun yunadi, Ali yang menyerukan, fa idza ayya, kalau dia sudah lemah, qama Abu Bakrin, maka Abu Bakar yang berdiri, lalu dia pun menyerukan. Jadi Abu Bakar tetap menyerukan, Pak, tetapi sebagai wakil saja, ya. Adapun Ali bin Abi Thalib itu adalah asalnya yang menyampaikan kalimat-kalimat ini. Nah, fasihu fil ardi arba'ata ashur ini sudah disebutkan di dalam surat At-Taubah. Ayat 2, ya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Nah, maka ini hadis menafsirkan surat At-Taubah ayat 2. Sehingga ashhurul hurum, ya, bulan-bulan haram yang dimaksud dalam kisah ini berbeda dengan bulan-bulan haram yang biasa kita kenal. Bulan-bulan haram yang biasa kita kenal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Jadi 3-nya berurutan, 1-nya terpisah. Tapi kalau yang 4 bulan haram yang dimaksudkan dalam surat At-Taubah, ya 4 bulan haram ini berurutan. Setelah apa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali menyampaikan informasi tadi. Jadi mulai saya memberikan informasi ini 4 bulan ke depan, nah ini adalah kalian bebas untuk melakukan perjalanan, tetapi nanti kalau sudah selesai 4 bulan, maka kalian sudah halal darahnya untuk kami bunuh lagi. Kalau tidak mau dibunuh, silahkan masuk Islam. 3092 dari Zaid bin Yuthai, dia mengatakan, kami telah bertanya kepada Ali, dengan apa kamu diutus pada waktu haji? Maka dia mengatakan, bu'ithtu bi arba', saya diutus menyampaikan 4 hal. Yang pertama, alla yatufa bil baiti uryan,
jangan ada yang tawaf di Ka'bah seorang yang telanjang. Yang kedua, wa man kana bainahu wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahdun, barang siapa yang antara dia dengan Nabi sudah ada perjanjian sebelumnya, fahuwa ila muddatih, maka perjanjian itu sampai masanya. Jadi sesuai kesepakatan kemarin berapa? Misalnya 2 bulan ya 2 bulan. Misalnya 1 tahun ya 1 tahun. Wa man lam yakun lahu ahdun, barang siapa yang tidak memiliki perjanjian bagi dia, fa ajaluhu 4 ashhur, maka waktunya, temponya hanya 4 bulan. Nah, inilah yang disebut sebagai 4 bulan haram yang disebutkan pada surat At-Taubah ya. Berarti mulai dari apa? Ali mengatakan ini bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir juga masuk sedikit karena ini sudah akhir dari Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, wala yadkhulul jannata, dan tidak masuk jannah illa nafsum mu'minah, kecuali jiwa yang beriman. Dalam hadis yang lain kalimatnya bukan mukminah tapi muslimah. Coba kita cari ya lafalnya di mana itu yang muslimah. Di Bukhari ada, di Muslim juga ada. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya mukmin dan muslim itu bisa saling menggantikan. Kita mengucapkan mukmin dengan makna muslim boleh, mengucapkan muslim dengan makna mukmin boleh. Maka Islam sama iman tuh sama Pak, kecuali kalau dua-duanya disebutkan ya. Kalau iman dan Islam disebutkan baru ini 2 hal yang berbeda. Contohnya pada surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah di sini disebutkan iman sama Islam. Nah kalau disebutkan dua-duanya, iman itu yang tingkat tinggi, Islam itu yang tingkat rendah. Orang-orang yang Islam KTP, sholatnya kadang-kadang, itu Islam saja, belum sampai iman ya. Tapi yang rutin ke masjid, shaf pertama, jamaah tidak telat, nah itu adalah orang-orang yang sudah tingkatnya lebih bagus lagi. Ini yang keempat ya. Kemudian yang keempat, wala yajtami'ul musyrikun, dan tidak boleh kumpul orang-orang musyrik, wal muslimun, dan orang-orang muslim, ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Jadi harus pisah antara muslim dengan orang-orang kafir. Yang dimaksud tahun ini adalah tahun 9 Hijriyah. Nah kemudian tahun 10-nya baru kemudian Nabi SAW memimpin haji yang namanya haji wada, haji perpisahan. Berikutnya 3093 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul," kalau kalian melihat seseorang, ya'tadul masjid, biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwasanya dia beriman. Sebelum saya lanjutkan, ketahuilah bahwa sanad hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di sini ada sanad Darraj dari Abul Haytham. Sanad Darraj dari Abul Haytham ini adalah sanad dhaif. Tapi meskipun dhaif, makna hadis ini sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini masih sabda Nabi tadi ya. Allah mengatakan, sesungguhnya tiada lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah berarti kalau kita sering ke masjid, memakmurkan masjid, berarti kita punya iman. Kalau dibalik, yang tidak memakmurkan masjid berarti tidak punya iman. Terus punyanya apa? Islam tok. Islam punya karena dia masih sholat sebenarnya, tapi di rumah, nggak pernah ke masjid. Nah kalau ke masjid, nah itu berarti sudah punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hadis ini juga diriwayatkan dengan lafal yang lain, yaitu yata'ahadul masjid, yang dia menjaga masjid. Menjaga masjid maksudnya terbiasa ke masjid ya. Jadi mondar-mandir ke masjid, bolak-balik ke masjid, ada sholat datang ke masjid, ada pengajian datang ke masjid, ada tadarusan datang ke masjid, mondar-mandir begini. Ini menunjukkan tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya lihat di Masjid Mujahidin di kampung saya itu ada seseorang yang sesudah tua ya, beliau kalau habis sholat itu pasti baca Quran. Nah kalau sudah baca Quran itu Pak, itu Qurannya nggak ditutup Pak, masih terbuka, seolah-olah Pak dia niatan nanti saya akan sholat lagi dan saya akan lanjutkan baca lagi. Jadi saya biarkan beliau Qurannya terbuka, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah, tidak mengganggu orang lain karena ditaruh di soft paling belakang. Sehingga setelah selesai dia sholat, sebelum pulang dia buka lagi, kemudian dia baca lagi. Nah, orang seperti ini tanda-tanda dia termasuk orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 3094 dari Thauban, dia mengatakan tatkala turun ayat ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya, maka silahkan diberi kabar gembira masuk neraka. Nah, itu lanjutannya ya, sekitar itu. Maka Thauban mengatakan, kami dulu bersama Nabi SAW di sebagian safar-safar beliau. Lalu berkatalah sebagian sahabat-sahabat beliau, ayat ini diturunkan dalam masalah emas dan perak. Kalau kami mengetahui harta apa yang paling baik, maka kami akan mengambilnya atau menyimpannya. Nah, maka Rasulullah bersabda, afdaluhu, yang paling afdolnya harta bukan emas, bukan perak. Kenapa? Karena kalau emas perak kamu simpan tidak dikeluarkan zakatnya padahal nisab, masuk neraka. Nah, berarti bukan harta yang paling afdal. Harta yang paling afdal adalah satu lisanun dzakir, lisan yang berzikir. Lisan ini disebut oleh Nabi termasuk harta Pak, karena pertanyaannya para sahabat kan harta. Harta apa yang paling bagus? Nah, kata Nabi, yang paling bagus nih, harta paling bagus lisan yang berzikir. Dan lisan disebut harta ya masuk akal Pak, ada nilainya. Kalau seseorang itu berbuat kriminal kepada orang lain, kemudian lisannya, lidahnya dipotong misalnya, nah itu nilai satu lidah ini adalah 100 ekor onta. Nanti kalau dibuat rupiah mungkin 2 miliar atau berapa. Nah, maka lumayan ini harganya, lidah ini mahal. Sehingga jangan kita merasa melarat, miskin. Kita punya harta yang banyak. Lidah kita ini nilainya 100 onta. 2 mata 100 onta, 1 hidung 100 onta, 2 telinga 100 onta, 1 zakar setiknya itu 100 onta. Masya Allah. Ini kalau anggota tubuh kita dipreteli berapa onta itu Pak? Banyak sekali Pak. Kemudian harta yang kedua, wa qalbun syakir, dan hati yang bersyukur. Nah, maka syukur itu di hati Pak, tapi kemudian merembet ke mulut, kemudian merembet kepada anggota tubuh yang lain. Makanya para ulama mengatakan asyukru salasatun, syukur itu ada 3. Yang pertama adalah bil lisan, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita mulai bil janan dulu ya, bil janan, dengan hati. Hati kita mengakui bahwasanya nikmat datang dari Allah. Yang kedua adalah bil lisan, dengan lisan. Nah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah karena kita mengakui itu datangnya dari Allah. Yang kedua bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita bersyukur kepada Allah. Nah, sumbernya dari qalbun, dari hati. Hatinya bersyukur, nerima apa yang dikasih oleh Allah, sehingga kita bisa mensyukuri apapun yang dikasih oleh Allah. Sedikit banyak semuanya disyukuri. Banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Dan kalau kita setiap mendapatkan nikmat itu mengucapkan alhamdulillah, pasti ditambah sama Allah Pak. Sehingga panjenengan-panjenengan yang misalnya gajian setiap hari, setiap mendapatkan gajian tuh ucapkan alhamdulillah. Insya Allah berkah hartanya tadi.
dan insya Allah tambah. Kemudian yang gajiannya setiap pekan, juga begitu. Setiap pekan Sabtu misalnya nerima gajian, ucapkan alhamdulillah, berkah dan ditambah. Yang gajiannya bulanan juga sama, ya. Bulanan dapat harta dari tempat kerjanya, ucapkan alhamdulillah, berkah dan juga bertambah. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur pasti akan saya tambah. Konon Abu Hanifah mengatakan, setiap saya mendengar ilmu baru saya ucapkan alhamdulillah. Makanya Allah berkahi ilmu saya. Ilmunya bertambah, tambah. Padahal Abu Hanifah itu kan belajarnya telat, Pak. Sudah tua dia baru belajar. Tapi kok bisa jadi ulama nomor 1 di masanya? Yaitu caranya bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ketiga adalah wazaujatun mu'minatun, istri yang beriman, tu'inuhu, yang membantu suami ala imanihi, terhadap imannya. Nah, maka istri yang baik itu salah satu tandanya adalah saling ta'awanu, saling bantu-membantu kepada suaminya dalam kebaikan. Suaminya tidur, waktunya sholat jamaah dibangunkan, bangun mas sudah adzan, jam 3 malam terdengar adzan malam, suaminya dibangunkan. Kemarin ada yang tanya, Pak, kepada saya belum bisa jawab ini, bagaimana caranya membangunkan suami yang susah untuk bangun malam. Jadi pun caranya, Pak. Ini sudah saya share ke grup teman-teman, malah teman-teman jawabnya neko-neko. Ada yang menjawab diberdirikan, maksudnya kui, serah mudeng lah. Pokoknya apa namanya, caranya bagaimana? Kalau cara Nabi ya dikasih percikan air, Pak. Tapi kalau mau percikan air di wajahnya suami, nah itu ya bilang dulu, mas nanti malam kalau susah untuk dibangunkan boleh enggak saya semprot dengan air. Kalau suaminya oke, ya semprot aja. Kalau suaminya belum diberitahu kaget, Pak, kaget tangi-tangi langsung talak mungkin karena kagetnya. Jadi perlu apa? Perlu persiapan dulu kalau mau praktekkan hadis tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya anggota tubuh manusia yang paling penting 2, lisan dan hati. Dan uniknya lisan dan hati ini sama-sama disembunyikan oleh Allah. Lisan kita disembunyikan dalam mulut, hati kita disembunyikan dalam tubuh. Nah, maka ini 2 anggota tubuh yang paling penting. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan hal yang serupa. Beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, dzul qalbil mahmum, orang yang punya hati bersih, wal lisanis shadiq, dan lisan yang jujur. Nah, dua-duanya digabungkan oleh Nabi, lisan sama hati. Kalau yang tadi adalah hati yang syukur, lisan yang zikir. Kalau yang di sini adalah hati yang bersih, lisan yang jujur. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih, dan ini menunjukkan betapa pentingnya 2 anggota tubuh kita ini. Kalau 2 anggota tubuh kita ini sudah baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kedua anggota tubuh ini rusak, maka seluruh amal dan seluruh anggota yang lain pun juga akan menjadi rusak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian berikutnya 3095 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada tengkuk saya ada salib dari emas. Ini berarti orang kafir, Pak. Tapi waktu itu dia mau masuk Islam. Jadi sisa-sisa kafirnya masih ada. Salib itu sisa kafir. Pakai emas pada laki-laki, itu sisa kafir. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Adi, wahai Adi, itrah, lemparkan, buang, angka darimu hadal wathan, patung ini. Nah, jadi salib itu termasuk patung, Pak. Karena salib biasanya ada di situ ada patungnya Yesus Kristus. Wa sami'tuhu, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, membaca di dalam surat Bara'ah,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika mendengar ayat ini, Rasulullah kemudian menjelaskan kepada Adi ini supaya dia tidak salah paham. Karena waktu itu Adi bertanya, Pak, loh, kami selama menjadi kafir itu tidak pernah nyembah ahbar dan rahib, kami nggak pernah. Kami nyembahnya kepada Tuhan YME, bukan kepada apa? Ruhban dan ahbar, bukan kepada guru-guru kami yang ada di gereja, bukan. Nah, oleh Nabi dijelaskan, gini maksudnya, ama ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir tadi, lam yakunu ya'budunahum, tidak menyembah mereka dengan sujud dan sebagainya, bukan. Walakin, akan tapi, kanu adalah mereka, idza ahallu lahum syai'an, kalau mereka halalkan bagi mereka sesuatu, istahalluh, mereka pun menganggap halal hal tersebut. Wa idza harramu alaihim syai'an, kalau mereka haramkan atas mereka sesuatu, haramu, mereka pun juga mengharamkannya. Nah, ini sudah termasuk menyembah, Pak. Jadi menyembah itu jangan dikira hanya sujud saja. Sujud itu menyembah, betul. Tetapi menghalalkan sesuatu tanpa dasar, mengharamkan sesuatu tanpa dasar, kemudian kita mentaati. Nah, taat itu termasuk ibadah. Kok bisa ya taat termasuk ibadah? Karena kata-kata ibadah itu artinya secara bahasa adalah tadzallul, merunduk, merendah, mentaati. Nah, sehingga kalau ikut apa yang diucapkan oleh pemimpinnya, nggak peduli punya dasar atau tidak punya dasar, itu sudah termasuk menyembah. Mereka katakan haram, padahal dalam kitab sucinya halal, diikuti yang mereka katakan. Pemimpinnya mengatakan halal, padahal di kitab sucinya jelas itu haram, mengikuti ucapan pemimpinnya. Nah, itu namanya menyembah. Sehingga yang dimaksud ittakhadhu ini tadi, ya, menjadikan ahbar dan rahibnya sebagai Tuhan, yaitu dengan cara mentaati apapun yang mereka ucapkan. Karena itu kita tidak boleh melakukan seperti itu kepada ulama kita. Ulama-ulama kita kalau pas salah ya jangan diikuti, Pak. Kalau panjenengan tahu salah loh, ya. Tapi kalau panjenengan tidak tahu, ya memang kewajiban kita sebagai orang yang tidak alim tanyanya kepada orang yang alim. Tapi namanya orang yang alim itu manusia bisa salah. Nah, pas salah itu jangan diikuti. 3096 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar sudah dan adanya maju tuh, Pak. Oh, maju berarti nggih. Karena biasanya kan 1920 kemarin-kemarin. Nah, ini berarti udah maju nih. Baiklah, kalau sudah maju, nah, maka kita juga sampai di sini dulu. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.